wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmida Mariani, NIM 2521003 dari PT IKA 6A. Di sini saya akan menyampaikan materi antena jaringan komputer untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah jaringan nirkabel, yang dimana materinya yaitu antena jaringan komputer. Yang dimaksud dengan antena jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal radio dalam jaringan nirkabel. Antena ini berperan penting dalam menentukan jangkauan dan kualitas sinyal dari jaringan nirkabel dan fungsinya mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik atau sebaliknya untuk penerima. Yang jenis antena ini yaitu antena omnidireksional. Karakteristiknya memancarkan sinyal ke segala arah atau 360 derajat horizontal. Kegunaannya digunakan dalam area terbuka atau ruangan besar. Contohnya yaitu antena dipole ground plane. Yang kedua antena direksional, yang dimana karakteristiknya memancarkan sinyal ke suatu arah tertentu, fokus pada jangkauan yang lebih jauh dalam satu arah. Kegunaannya cocok untuk koneksi point to point atau antar gedung. Yang contohnya antena Yagi, parabolik atau PEX. Yang terakhir antena sektoral, di mana antena sektoral ini mempunyai karakteristik yaitu memancarkan sinyal ke sektor tertentu, biasanya 60, 90 atau 120 derajat. Kegunaannya digunakan pada stasiun basis atau base station untuk cangkupan area yang lebih terfokus. Contohnya antena sektoral pada menara seluler. Parameter kinerja antena. Yang pertama, gain atau penguatan, yang dimana penguatan ini ukuran seberapa baik antena mengarahkan energi ke arah tertentu dibandingkan antena isotropik atau teoretis. Satuannya dBi atau desibel isotropik. Yang pengaruh yaitu lebih tinggi, memberikan jangkauan yang lebih jauh dan sinyal yang lebih kuat dalam arah yang spesifik. Yang kedua, voltage standing wave ratio, yaitu mengukur efisiensi transmisi sinyal dari antena. WSWR ini rendah, berarti antena lebih efisien. Nilai idealnya mendekati 1:1, menandakan bahwa hampir semua daya yang dipancarkan diterima dengan baik oleh antena. Bandwidth yaitu lebar sudut di mana sinyal dari antena masih efektif. Pengaruhnya, sudut yang lebih sempit atau bandwidth kecil memberikan jangkauan yang lebih jauh dan fokus, sedangkan sudut yang lebih lebar mencangkupi area yang lebih luas tetapi jangkauan lebih pendek. Polarization yaitu arah osialisasi medan listrik sinyal radio, yang jenisnya vertikal, horizontal atau sirkular. Kegunaannya, polarization harus sesuai dengan antena dari penerima untuk menghindari keahlian sinyal. Yang faktor yang mempengaruhi kinerja antena. Yang pertama, line of sight atau loss, yang dimana koneksi terbaik terjadi ketika tidak ada halangan antara antena pengirim dan penerima. Kedua, Fresnel zone, yaitu area elips antara antena pengirim dan penerima yang harus bebas dari hambatan untuk memastikan sinyal optimal. Yang ketiga, interferensi, yaitu perangkat elektronik lain, jaringan nirkabel lain, dan objek fisik atau dinding pohon bangunan. Dampaknya mengurangi kualitas dan kekuatan sinyal.
Pemasangan dan penyetelan antena. Yang pertama, lokasi pemasangan. Pengaruhnya tempat antena di lokasi yang tinggi dan terbuka untuk mengurangi halangan dan memaksimalkan cangkupan. Yang kedua, arah dan sudut pemasangan. Arah antena ini direksional ke arah penerima untuk sinyal terbaik. Keamanan, pastikan pemasangan antena aman dan stabil untuk menghindari kerusakan akibat cuaca atau faktor eksternal lainnya. Aplikasi dan penggunaan antena. Yang pertama, jaringan WiFi. Antena ini sering digunakan di router untuk cangkupan luas dalam rumah atau kantor. Yang kedua, point-to-point links, yang dimana antena parabolik digunakan untuk menghubungkan dua lokasi yang berjauhan tanpa kabel. Yang ketiga, cellular network, yang dimana menara seluler untuk memberikan cangkupan luas di berbagai arah. Contoh kasus pengguna antena. Pertama, kampus universitas, yang dimana menggunakan kombinasi antena omnidireksional dan direksional untuk memberikan cangkupan WiFi di seluruh kampus. Yang kedua, perusahaan dengan banyak gedung, yang dimana menggunakan antena direksional untuk menghubungkan jaringan antara gedung tanpa kabel fisik, yang memastikan koneksi cepat dan stabil. Dengan faktor yang mempengaruhi kinerja antena ini, dapat memilih dan menggunakan antena yang tepat untuk memenuhi kebutuhan jaringan komputer. Hal ini membantu memastikan bahwa jaringan nirkabel berfungsi dengan optimal dan memberikan konektivitas yang stabil dan cepat. Yang materi yang kedua yaitu jaringan seluler, di mana jaringan seluler ini ialah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat mobile seperti ponsel untuk terhubung dengan jaringan telepon. Sistem ini terdiri dari sel-sel yang saling tumpang tindih atau masing-masing dilengkapi dengan pemancaran dan penerima sinyal. Komponen utama jaringan seluler. Yang pertama, menara dan antena. Menara seluler dan antena adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk memancarkan dan menerima sinyal radio, memungkinkan komunikasi pada jaringan seluler. Yang kedua, perangkat pelanggan, yang dimana smartphone, tablet, dan perangkat lain yang digunakan pelanggan untuk mengakses layanan jaringan seluler merupakan komponen penting dalam jaringan. Yang ketiga, pusat kendali, di mana server, pusat switching, dan sistem manajemen yang menghubungkan dan mengontrol seluruh jaringan seluler merupakan bagian inti dari infrastruktur. Teknologi generasi jaringan seluler. Yang generasi 1 giga, teknologi seluler generasi pertama, yang memulai dikembangkan pada tahun 1980-an menggunakan sistem analog untuk panggilan suara. Yang generasi kedua muncul pada tahun 1990-an menggunakan sistem digital untuk panggilan suara dan pesan teks atau SMS. Teknologi generasi 3 dan 4 memberikan kemampuan akses internet mobile dengan kecepatan yang lebih tinggi, memungkinkan streaming video dan layanan data lainnya. Yang generasi kelima dikembangkan saat ini menawarkan kecepatan dan kapasitas data yang sangat tinggi dengan latensi rendah untuk mendukung aplikasi canggih. Prinsip kerja jaringan seluler. Yang pertama, prinsip seluler terbagi menjadi sel-sel kecil yang disebut sel. Setiap sel memiliki stasiun pangkalan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan. Yang kedua, frekuensi dan kanal, di mana setiap sel memungkinkan frekuensi dan kanal yang berbeda untuk menghindari interferensi. Perangkat bergerak berpindah dari suatu sel ke sel lain secara otomatis. Tangan ahli,
di mana saat pengguna bergerak, panggil akan dialihkan dari suatu sel ke sel lain, menjaga konektivitas tanpa gangguan. Proses ini disebut tangan ahli. Manfaat dan keunggulan jaringan seluler. Yang pertama, mobilitas, di mana jaringan seluler memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dari mana saja, memberikan keluasan dan fleksibilitas dalam beraktivitas. Kapasitas dan kecepatan, di mana teknologi ini jaringan seluler terus berkembang, menawarkan kapasitas dan kecepatan yang semakin tinggi untuk mendukung berbagai aplikasi dan layanan digital. Cakupan luas, infrastruktur ini jaringan seluler yang luas dapat menjangkau dan melayani wilayah yang luas, bahkan di area terpencil sekalipun. Efisiensi, di mana jaringan seluler memungkinkan pengguna sumber daya secara optimal, secara alokasi, frekuensi, dan pengaturan sel yang efisien. Tantangan dan isu dalam jaringan seluler. Yang pertama, peningkatan kepadatan trafik. Dengan meningkat jumlah pengguna, jaringan seluler harus mengatasi beban trafik yang semakin tinggi. Hal ini membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi untuk menambah kapasitas. Yang kedua, keamanan dan privasi, di mana keamanan jaringan seluler dan privasi data pengguna menjadi tantangan krusial. Diperlukan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi dari ancaman cyber dan kebocoran data sensitif. Yang ketiga, interoperabilitas dan standarisasi, di mana perbedaan standar dan protokol antara operator jaringan seluler dapat menghambat interkonektivitas. Koordinasi global diperlukan untuk mengembangkan standar yang saling kompatibel. Yang keempat, regulasi dan perizinan, di mana pengaturan frekuensi radio, perizinan infrastruktur, dan kebijakan terkait teknologi baru menjadi tantangan regulasi dan kompleks bagi operator jaringan seluler. Regulasi dan standarisasi jaringan seluler. Regulasi jaringan seluler diatur oleh badan-badan regulasi nasional dan internasional seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika di Indonesia. Peraturan mencakup alokasi frekuensi, persyaratan lisensi, kebijakan roaming, dan standar keamanan. Standarisasi, organisasi standar global seperti 3GPP atau itu menetapkan spesifikasi teknis dan protokol untuk memastikan kompatibilitas antara operator dan perangkat. Standar mencakup arsitektur jaringan, manajemen layan, dan teknologi transmisi. Aplikasi dan layanan jaringan seluler. Pertama, komunikasi suara dan pesan teks. Jaringan seluler memungkinkan panggilan telepon, pengirim SMS, dan MMS antara pengguna dengan kualitas yang baik dan cakupan area yang luas. Yang kedua, akses internet mobile, di mana pengguna dapat mengakses internet, email, dan berbagi aplikasi web melalui perangkat seluler mereka di mana saja. Layanan multimedia, di mana jaringan seluler mendukung streaming video, berbagai foto, musik, dan konten multimedia lainnya dalam genggaman tangan. Navigasi dan layanan berbasis lokasi, di mana fitur-fitur seperti GPS dan pencarian berbasis lokasi memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk posisi mereka. Tren dan perkembangan masa depan jaringan seluler. Jaringan seluler terus berkembang pesat dengan teknologi terbaru seperti 5G dan IoT yang akan membawa banyak perubahan di masa depan. Berbagai inovasi dan tren baru akan mempengaruhi cara kita menggunakan dan memanfaatkan jaringan seluler, di mana
Jaringan seluler ini sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, di mana jaringan seluler ini sangat berpengaruh pada potensi masa kini. Yang jaringan seluler ini bisa memancarkan suara atau video, baik berupa video, gambar, dalam melakukan interaksi komunikasi di masa sekarang. Sekarang banyak menggunakan jaringan seluler, bisa dipakai di HP atau laptop, yang dimana jaringan ini sangat berpotensi pada masa era sekarang. Yang materi selanjutnya yaitu revolusi komunikasi dan internet satelit. Internet satelit adalah teknologi komunikasi yang menggunakan jaringan satelit untuk menyediakan akses internet ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Satelit komunikasi yang berada di orbitnya di atas bumi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna di bumi dengan pusat data di darat, memungkinkan transmisi data, suara, dan video secara real time. Keunggulan internet satelit. Yang pertama, jangkauan global, di mana internet satelit menawarkan konektivitas di seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan terestri. Yang kedua, ketersediaan tinggi. Sistem satelit yang memiliki redundansi menjamin ketersediaan layanan yang konsisten, bahkan saat terjadi bencana alam atau gangguan lainnya. Mobilitas. Pengguna dapat terhubung ke internet dari mana saja tanpa harus bergantung pada infrastruktur kabel atau seluler di lokasi tertentu. Cangkupan global dan akses terpencil. Cangkupan global. Teknologi internet satelit memungkinkan konektivitas di seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Yang akses terpencilnya di daerah-daerah pedesaan, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan dapat dengan mudah terhubung ke internet melalui solusi satelit, menghubungkan mereka dengan dunia luar. Menjangkau wilayah sulit. Internet satelit dapat menembus tantangan geografis dan iklim, memberikan akses broadband ke komunikasi yang sebelumnya terisolasi, memperluas kesempatan ekonomi dan sosial. Teknologi satelit generasi terbaru. Satelit internet generasi terbaru dilengkapi dengan teknologi canggih yang menawarkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan layanan yang lebih handal. Mereka menggunakan frekuensi yang lebih efisien, antena yang lebih maju, dan sistem pengendalian yang lebih persis untuk memberikan konektivitas yang lebih baik di seluruh dunia. Satelit-satelit ini didesain untuk dapat bertahan lebih lama di orbit, meningkatkan keandalan dan memperluas jangkauan jasa internet satelit ke daerah terpencil. Teknologi terbaru ini akan mengubah landscape komunikasi global dan menjadikan internet satelit sebagai solusi yang semakin menjanjikan di masa depan. Aplikasi internet satelit. Komunikasi jarak jauh. Internet satelit memungkinkan konektivitas di daerah terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan terestrial. Hal ini sangat bermanfaat untuk komunikasi di daerah yang jauh dari infrastruktur telekomunikasi. Navigasi dan pelacakan. Jaringan satelit memungkinkan layanan navigasi global,
pelacakan kendaraan, dan pemantauan sumber daya alam. Ini bermanfaat untuk logistik, transportasi, dan pengelolaan lingkungan. Layanan penyiaran satelit dapat dimanfaatkan untuk menyiarkan konten televisi, radio, dan multimedia ke seluruh wilayah dengan cakupan yang luas. Ini berguna untuk menjangkau masyarakat di daerah rural. Komunikasi darurat. Saat terjadi bencana alam atau situasi darurat, internet satelit dapat menjadi solusi komunikasi andal karena tidak tergantung pada infrastruktur terestrial yang mungkin rusak. Tantangan dan solusi implementasi. Infrastruktur kompleks. Membangun infrastruktur internet satelit membutuhkan investasi besar dan koordinasi lintas negara. Tantangan teknis seperti peluncuran satelit dan integrasi sistem harus diatasi. Biaya tinggi. Biaya layanan internet satelit masih relatif mahal dibandingkan internet darat. Diperlukan inovasi teknologi dan skala produksi untuk menurunkan biaya layanan. Regulasi dan kebijakan. Perbedaan regulasi antar negara menjadi tantangan kerja sama internasional, dan harmonisasi kebijakan diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan. Dampak ekonomi dan sosial. Adopsi teknologi internet satelit membawa dampak signifikan baik secara ekonomi maupun sosial. Kehadiran jaringan internet global yang terjangkau secara geografis ini membuka peluang besar bagi pengembangan bisnis dan meningkatkan inklusi digital di seluruh dunia. Pendapatan tahunan industri internet satelit diproyeksi menghasilkan pendapatan tahunan hingga 10 miliar dalam 10 tahun ke depan. Peningkatan produktivitas. Penggunaan internet satelit dapat meningkatkan produktivitas ekonomi hingga 15% di wilayah terpencil. Jangkauan pengguna jaringan internet satelit diperkirakan dapat menjangkau hingga 2 miliar orang di seluruh dunia. Dampak sosialnya juga sangat transformatif. Akses internet yang merata dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di daerah terpencil. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan digital dan mendorong inklusi sosial. Masa depan internet satelit itu konektivitas global. Jaringan satelit akan menjangkau area terpencil dan mendukung konektivitas global. Kecepatan internet tinggi. Teknologi satelit generasi baru akan menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi. Penggunaan masif. Internet satelit akan digunakan secara luas, terutama untuk pedesaan dan daerah terpencil. Di masa depan, teknologi internet satelit akan semakin canggih dan terjangkau, membuka akses internet ke seluruh belahan dunia. Jaringan satelit akan menyediakan konektivitas global yang stabil dengan kecepatan internet yang memadai untuk berbagai aplikasi. Pengguna internet satelit secara masif akan mengembangkan lanskap digital, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur tradisional. Internet satelit sangat dibutuhkan pada era sekarang karena internet satelit ini teknologi memungkinkan
frekuensi internet di lokasi-lokasi terpencil atau daerah yang sulit dijangkau kabel atau jaringan seluler. Cara kerja internet satelit ini adalah yang pertama, transmisi data. Yang data dari perangkat pengguna dikirim ke modem satelit. Modem mengirim data ke antena parabola atau dish yang diarahkan ke satelit geostasioner yang berada di orbit sekitar 35.000 km di atas ekuator. Satelit menerima sinyal dan meneruskan ke stasiun bumi gateway yang terhubung ke jaringan internet utama. Penerimaan data. Proses sebaliknya terjadi saat data dikirim ke internet pengguna. Data dikirim dari stasiun bumi ke satelit, kemudian dari satelit ke antena parabola pengguna, dan akhirnya ke modem satelit dan perangkat pengguna. Komponen utama internet satelit ini, yang pertama, satelit geostasioner, satelit yang tetap berada di posisi tetap di atas satu titik ekuator bumi, digunakan untuk transmisi dan penerima sinyal internet. Yang kedua, antena parabola atau dish, perangkat di rumah atau lokasi pengguna yang mengirim dan menerima sinyal dari satelit. Modem satelit, perangkat yang menghubungkan antena parabola ke jaringan lokal pengguna, misalnya komputer atau router. Aplikasi dan pengguna internet satelit ini daerah terpencil, digunakan di daerah pedesaan, pegunungan, atau pulau-pulau yang tidak memiliki akses ke infrastruktur internet kabel. Maritim dan penerbangan, memberikan konektivitas internet di kapal laut dan pesawat terbang selama perjalanan. Militer dan penyelamatan, digunakan oleh angkatan bersenjata dan tim penyelamat di daerah terpencil atau dalam situasi darurat. Perusahaan dan industri, perusahaan pertambangan minyak dan gas yang beroperasi di lokasi terpencil menggunakan internet satelit untuk komunikasi dan operasi bisnis. Penyediaan layanan internet satelit, yang pertama, Starlink, menyediakan layanan internet dengan konstelasi satelit Low Earth Orbit atau LEO untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan. HarkNet adalah salah satu penyedia internet satelit terbesar di Amerika Serikat menggunakan satelit geostasioner. Viasat menawarkan layanan internet satelit yang berbagai paket kecepatan dan data. OneWeb mengembangkan jaringan satelit LEO untuk menyediakan internet global. Perkembangan teknologi internet satelit. Yang pertama, konstelasi satelit LEO. Perusahaan seperti SpaceX atau Starlink dan OneWeb sedang mengembangkan jaringan satelit LEO yang lebih dekat ke bumi untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan internet. Bandwidth dan kecepatan, peningkatan kapasitas satelit dan teknologi transmisi data untuk menyediakan kecepatan internet yang lebih tinggi dan lebih andal. Inovasi antena, pengembangan antena yang lebih efisien dan mudah dipasang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Untuk menyediakan konektivitas di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh teknologi internet konvensional, meskipun memiliki beberapa keterbatasan, inovasi dan perkembangan teknologi terus meningkatkan kinerja dan ketersediaannya. Prospek di masa depan dengan menggunakan internet satelit ini akan terus berkembang dengan inovasi teknologi terbaru. Cangkupan dan kecepatan akses akan semakin meningkat.
membuka peluang baru dalam berbagai sektor dari pendidikan hingga ekonomi. Kesimpulannya ialah internet satelit telah mengubah landscape komunikasi global. Teknologi ini menawarkan konektivitas internet yang luas dan andal dan terakses di seluruh dunia, termasuk daerah terpencil. Internet satelit ini sudah banyak digunakan di era sekarang, karena internet satelit ini sudah masuk di daerah-daerah terpencil atau pedesaan yang belum menggunakan internet. Sekian penjelasan materi dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.